Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas konsep e-bisnis malam. NIM 13.2020.90161. Di sini saya akan membahas tentang net neutrality. Apa sih pengertian net neutrality? Pengertiannya adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua data di internet itu harus diperlakukan dengan cara yang sama tanpa didiskriminasi. Sederhananya, prinsip tersebut mengacu pada keadilan dan kebebasan kita sebagai pengguna untuk mengakses semua layanan yang tersedia di internet dengan perlakuan yang sama. Tidak boleh ada yang mengintervensi kepentingan dari operator atau penyedia layanan internet. Mungkin perbandingan yang paling dekat itu kita bisa mengambil contoh listrik. Kebanyakan dari kita contohnya membeli listrik dengan membeli token dan mendapatkan suatu kapasitas berapa kWh. Beberapa kWh ini kita anggap saja sebagai bandwidth internet kita. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan dari listrik kWh tersebut untuk menyalakan AC, TV, kulkas. Tapi PLN tidak akan membedakan apakah listrik itu akan digunakan untuk TV, AC, atau kipas. Jika bayangkan kalau PLN menentukan tarif yang berbeda untuk peralatan yang berbeda. Coba kita bayangkan jika tarif listrik tersebut untuk mencharger HP akan lebih mahal daripada untuk menyalakan kulkas atau AC. Untuk charger HP pun akan dibedakan tarifnya untuk merek HP, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain. Mungkin kita ambil contoh, mungkin bisa saja Samsung melakukan kerjasama dengan PLN, jadi ada promo. Jika menggunakan smartphone Samsung tipe Galaxy S22 atau 20 akan bisa mencharger smartphone tersebut secara gratis. Ini hanya contoh. Sedangkan pengguna yang lainnya seperti pengguna Xiaomi akan membayar dengan listrik yang normal. Di sini tersebut adalah contoh tidak adanya net neutrality di PLN dengan membedakan penggunaan kWh tersebut. Kemudian, apa sih dampaknya adanya net neutrality tersebut? Dampak positifnya yaitu tidak adanya layanan yang memblokir suatu situs tertentu. Tidak ada diskriminasi terhadap layanan tertentu. Ini termasuk dampak positif dengan adanya net neutrality. Kemudian dampak negatifnya apa saja? Banyak sekali situs yang kurang pantas yang bisa diakses oleh netizen atau kita sebagai pengguna. Tentunya beberapa situs akan diperlakukan yang sama, tidak ada situs yang diblokir dengan mungkin di situs tersebut ada pornografi atau hal-hal yang tidak pantas. Tapi dengan adanya net neutrality, situs tersebut akan tetap bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian bagaimana keadaan sekarang? Yang lebih tepatnya ada di Indonesia. Bagaimana keadaan
netralitas internet di Indonesia sekarang ini, contohnya adalah layanan internet Netflix yang pernah diblokir oleh IndiHome. Kebetulan dulu saya pernah kuliah di Telkom, ambil teknik informatika D3. Di situ saya waktu di asrama tidak bisa mengakses Netflix, dan kebetulan asrama kan menggunakan IndiHome. Menurut saya di situ Telkom sangat menolak adanya net neutrality. Entah kenapa dia memblokir Netflix, tidak bisa diakses menggunakan jaringan yang ada di asrama pada saat itu yang kebetulan menggunakan IndiHome. Kemudian ada banyak contoh lain dari Indonesia yang menolak adanya net neutrality. Contohnya Indosat. Indosat menolak adanya net neutrality kalau nggak salah. Indosat melakukan kerjasama dengan Facebook untuk melakukan layanan yang menggratiskan paket data untuk mengakses Facebook. Nah, menurut saya itu juga tidak adanya net neutrality dalam penyedia layanan Indosat tersebut. Apalagi di zaman sekarang ini, internet sudah menjadi kebutuhan mendasar manusia, sama pentingnya seperti listrik dan air. Banyak sekali perusahaan yang ingin melakukan mungkin kerjasama dengan penyedia layanan untuk diistimewakan dalam penggunaan aplikasinya. Kemudian bagaimana sih artinya untuk konsumen? Kita sebagai konsumen dan saya memiliki kekuatan untuk memilih layanan yang kita paling suka. Kekuatan kita sebagai konsumen yang akan hilang jika netralitas net juga hilang. Seandainya netralitas net benar-benar hilang, mungkin saya akan saya di sini sebagai yang sudah membaca apa itu netralitas net, mungkin agak setuju juga dengan kontra netralitas net yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sekarang kan kita sedang menikmati dari hasil perkembangan teknologi yang luar biasa karena semua pemainnya yang berlomba untuk memberikan produk yang baik, lebih cepat, lebih efisien, dan paling segala-galanya. Karena itu satu-satunya cara efektif untuk mendapatkan konsumen. Saya sebagai konsumen memiliki kekuatan juga untuk memilih layanan yang saya suka. Tetapi kalau saya sebagai konsumen itu kehilangan kekuatan saya untuk memilih, maka saya juga akan kehilangan apa sih aplikasi yang menurut saya itu worth it untuk digunakan dan paling saya suka. Contohnya, bayangkan skenario tersebut pada tahun 2007, ada seorang anak muda yang bermimpi membuat marketplace online. Lebih tepatnya tahun 2009
dia meluncurkan Tokopedia. Di tahun pertama mereka launching, si Tokopedia launching, waktu itu Telkom juga bekerja sama dengan eBay, salah satu e-commerce terbesar di dunia, juga meluncurkan yang hampir sama dengan Tokopedia, sebuah e-commerce yang lebih besar menurut saya. Tapi bayangkan jika tidak adanya, tanpa netralitas net, pada saat itu Telkom sebagai salah satu penyedia internet terbesar di Indonesia yang bisa saja memutuskan atau mendahulukan bagaimana pengguna internet tersebut akan lebih cepat dalam mengakses suatu situs plaza.com yang dia bekerja sama dengan eBay, atau bisa juga menggratiskan akses data ke plaza.com itu gratis atau lebih cepat atau tanpa hambatan. Pada masa itu hal itu cukup untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka masyarakat, saya sebagai pengguna juga akan kehilangan salah satu produk digital terbaik seperti Tokopedia. Padahal jika bersaing dengan adil tanpa adanya net neutrality, hasilnya akan seperti sekarang. Para pengguna internet seperti saya lebih suka menggunakan e-commerce Tokopedia atau Shopee daripada plaza.com. Bayangkan jika sebenarnya saat ini anak muda sedang mengembangkan produk digital kelas dunia harus gagal karena netralitas net sudah tidak ada lagi. Hanya perusahaan seperti Telkom yang bekerja sama dengan eBay, seperti plaza.com yang mempunyai banyak koneksi yang bisa sukses. Dan belum tentu produk yang dikembangkan itu adalah produk yang terbaik, karena mereka tidak punya saingan. Ketika tanpa adanya net neutrality, maka persaingan yang sehat itu pun terjadi. Saya sebagai konsumen juga akan bebas memilih. Karena itu netralitas net sangat pentinglah untuk diperjuangkan menurut saya. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.